Gua mencium bau kemenyan dan darah sebelum gua bisa melihat apapun dengan jelas. Mata gua menyesuaikan diri dengan cahaya matahari yang menyengat. Dan yang pertama gua lihat adalah tembok. Tembok batu kuning kecoklatan yang tinggi, retak di beberapa bagian, dengan noda-noda hitam bekas kebakaran yang belum sepenuhnya padam. Di bawah tembok itu, di jalanan berbatu yang sempit, ada tubuh-tubuh yang tergeletak. Ratusan, mungkin lebih. Dan di atas tembok itu, berkibar panji-panji dengan salib merah. Seorang lelaki tua duduk di sudut jalan, memeluk lututnya, menatap ke arah yang sama, tapi seperti tidak melihat apa-apa. Gua dekati dia. Gua tanya dalam bahasa yang entah bagaimana bisa gua mengerti. Kota apa ini? Dia menoleh pelan. Matanya merah. Dan dia menjawab dengan suara yang nyaris tidak keluar. Al-Quds, Yerusalem. Gua langsung tahu gua ada di mana. Dan gua tahu ini tahun 1099. Tentara salib baru saja merebut kota ini. Dan apa yang terjadi di dalam tembok itu selama beberapa hari terakhir adalah salah satu pembantaian paling brutal yang pernah dicatat dalam sejarah. Untuk memahami apa yang baru saja terjadi di Yerusalem, gua harus mundur dulu ke tahun 1095. Paus Urbanus II berdiri di depan kerumunan besar di Clermont, Prancis, dan menyerukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dia menyerukan perang suci, perang untuk merebut kembali Yerusalem dari tangan Muslim yang sudah menguasainya selama lebih dari 4 abad. Seruannya disambut dengan teriakan satu kalimat yang kemudian bergema di seluruh Eropa. Deus vult, Tuhan menghendakinya. Dan dari seluruh penjuru Eropa, orang-orang bergerak. Bangsawan, kesatria, petani, bahkan anak-anak. Mereka menjahit salib merah di pakaian mereka dan berjalan ke arah timur. Tapi di sisi lain dari perjalanan panjang itu, di dunia Islam, situasinya jauh dari bersatu. Dunia Islam waktu itu terpecah. Dinasti Abbasiyah di Baghdad yang secara nominal memimpin dunia Islam sudah sangat lemah. Dinasti Fatimiyah di Mesir justru sedang bersaing dan berseteru dengan penguasa-penguasa Seljuk di wilayah Syuriah dan Palestina. Kerajaan-kerajaan kecil saling berebut pengaruh. Para pemimpin Muslim lebih sibuk bersaing satu sama lain daripada memperhatikan ancaman yang sedang bergerak dari barat. Itu adalah kelemahan yang kemudian dibayar sangat mahal. Gua masih bisa merasakan beratnya udara kota ini. Yerusalem jatuh ke tangan tentara salib pada 15 Juli 1099 setelah pengepungan yang berlangsung sekitar 5 minggu. Dan apa yang terjadi di dalam tembok kota itu selama beberapa hari terakhir adalah salah satu pembantaian paling brutal yang pernah dicatat dalam sejarah. Kronik dari pihak tentara salib sendiri yang ditulis oleh peserta langsung ekspedisi itu menggambarkan darah mengalir di jalanan setinggi kuda. Itu mungkin hiperbola, tapi fakta bahwa pembantaian besar-besaran terjadi tidak ada yang membantahnya. Penduduk kota yang mayoritas Muslim dan Yahudi dibunuh tanpa pandang bulu. Masjid-masjid dibakar, tempat-tempat perlindungan diserbu, dan kota yang selama 400 tahun menjadi ruang hidup bersama berbagai komunitas agama, dalam hitungan hari berubah menjadi kota yang nyaris kosong dari penduduk aslinya. Lelaki tua yang gua temui tadi, dia salah satu dari sedikit yang selamat. Dan dari matanya yang kosong itu, gua bisa membaca sesuatu yang tidak butuh kata-kata untuk dipahami. Dia bukan hanya kehilangan orang-orang yang dia cintai, dia kehilangan dunia yang dia kenal. Berita kejatuhan Yerusalem menyebar ke seluruh dunia Islam dengan cepat. Dan reaksinya, setidaknya di awal, bukan kemarahan yang terorganisir. Justru sebaliknya, banyak pemimpin Muslim yang lebih memilih diam karena mereka sendiri sedang sibuk dengan konflik internal masing-masing. Tapi kemudian, hampir 90 tahun kemudian, seseorang muncul yang mengubah segalanya. Namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Dan gua ingin cerita tentang dia bukan hanya sebagai panglima perang, tapi sebagai manusia. Salahuddin adalah orang Kurdi, lahir di Tikrit yang sekarang masuk wilayah Irak. Dia bukan keturunan dinasti besar. Karirnya dimulai di bawah bayang-bayang pamannya, seorang jenderal dari dinasti Zangi. Tapi kecerdasannya, kemampuan diplomatiknya, dan reputasinya sebagai pemimpin yang adil membuat namanya naik jauh melampaui asalnya. Sebelum bisa merebut kembali Yerusalem, Salahuddin harus melakukan sesuatu yang justru lebih sulit dari berperang melawan tentara salib.
Dia harus menyatukan dunia Islam yang sudah puluhan tahun terpecah. Dan itu butuh waktu bertahun-tahun. Butuh kombinasi perang, diplomasi, dan kadang pengampunan terhadap musuh-musuh yang mau berdamai. Puncaknya adalah pertempuran Hattin pada Juli 1187. Pertempuran yang secara strategis dirancang dengan brilian oleh Salahuddin. Dia memotong akses air pasukan salib di Gurun Galilea, memaksa mereka bertempur dalam kondisi kelelahan dan kehausan. Hasilnya adalah kekalahan telak. Raja Yerusalem sendiri, Guy of Lusignan, ditawan hidup-hidup. Dan 3 bulan setelah Hattin, Oktober 1187, Salahuddin masuk ke Yerusalem. Tapi yang terjadi di sini adalah bagian yang jarang diceritain dengan cukup. Tidak ada pembantaian, tidak ada pembalasan atas apa yang terjadi 88 tahun sebelumnya. Penduduk Kristen diberi kesempatan untuk menebus diri dan pergi dengan selamat. Gereja-gereja tidak dibakar, Branawan dan Branawati diizinkan tinggal. Salahuddin bahkan merogoh uangnya sendiri untuk membebaskan tawanan-tawanan ponis miskin yang tidak mampu membayar tebusan. Itu bukan hanya strategi politik yang cerdas, tapi keputusan moral yang secara sadar dipilih oleh seseorang yang punya kuasa penuh untuk melakukan sebaliknya. Setelah Yerusalem kembali ke tangan Muslim, Eropa merespons dengan mengirim gelombang baru. Perang Salib Ketiga yang melibatkan nama-nama besar seperti Richard I dari Inggris, yang dikenal sebagai Richard Sihatilinga, berlangsung dari 1189 sampai 1192. Richard dan Salahuddin bertemu di medan perang berkali-kali, dan keduanya saling menghormati kemampuan lawan masing-masing, bahkan di tengah peperangan. Mereka akhirnya mencapai gencatan senjata. Yerusalem tetap di tangan Muslim, tapi peziarah Kristen diizinkan masuk ke kota itu dengan aman. Perang Salib secara keseluruhan berlangsung hampir 200 tahun, dengan beberapa gelombang ekspedisi yang datang silih berganti. Dan dampaknya bukan hanya di Timur Tengah. Di dunia Islam, Perang Salib meninggalkan trauma kolektif yang panjang, tapi juga meninggalkan sesuatu yang ironis. Kontak dengan peradaban Islam justru membawa banyak ilmu pengetahuan, matematika, kedokteran, dan filsafat ke Eropa yang waktu itu masih jauh tertinggal. Banyak dari apa yang kemudian menjadi fondasi Renaissance Eropa masuk melalui interaksi, bahkan melalui konflik dengan dunia Islam. Sejarah memang jarang sekali berjalan lurus. Yang paling gua bawa dari hari di Yerusalem itu bukan gambaran perangnya, tapi kontrasnya. 2 momen, 1 kota, 88 tahun jarak, dan 2 cara yang sangat berbeda dalam menggunakan kemenangan. Salahuddin punya alasan yang lebih dari cukup untuk membalas, tapi dia memilih tidak. Dan pilihan itu, sampai hari ini, masih sering disebut bahkan oleh sejarawan Barat sebagai salah satu contoh paling langka dari apa yang bisa dilakukan manusia ketika kekuasaan dipegang oleh seseorang yang paham bedanya antara menang dan benar. Kalau lo mau tahu timeline yang gua kunjungi berikutnya, subscribe sekarang, karena masih banyak sisi sejarah yang belum pernah diceritakan dari sudut pandang yang jarang disorot.